Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara. Apa kabar? Saya berharap jawabannya menggembirakan karena Anda dalam kondisi sehat dan bahagia. Kali ini saya akan berbicara masalah manajemen inovasi. Akan saya pisah dulu apa manajemen itu, kemudian inovasi, dan mengapa perlu manajemen inovasi. Apa manajemen itu? Manajemen dapat diartikan sebagai sebuah seni. Seni perencanaan, pengorganisasian, penerapan, pengaturan sumber daya yang ada, dan pengawasan demi mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Saudara, manajemen itu adalah seni. Berapa banyak di antara kita yang dalam mengerjakan tugas sehari-hari kita keteteran, tidak bisa mengetahui mana yang penting, mana yang genting, tidak bisa mengetahui skala prioritasnya, mana yang harus didahulukan, mana yang harus ditunda, bahkan yang tidak perlu dikerjakan. Seringkali kita mengerjakan hal-hal yang sebetulnya tidak penting sehingga hal yang penting itu terabaikan. Ada beberapa tipe sahabat saya, ada orang yang tidak sibuk, karena dia tidak sibuk dan tidak bekerja keras, makanya hasilnya biasa-biasa saja. Ada juga sahabat saya yang sibuk, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Tapi ada juga sahabat saya yang lain sibuk, bekerja keras, dan hasilnya luar biasa. Ini memang pantas, karena ini sesuai dengan hukum alam. Dia yang bekerja keras, maka dia yang dapat. Tapi ada yang lainnya lagi, dia kelihatannya tidak bekerja keras, kelihatannya, mohon maaf, dia masih sempat silaturahim, dia masih bisa menyalurkan hobinya, hubungannya dengan anak-anak dan istrinya luar biasa, masih sempat memiliki kehidupan pribadi, tetapi seluruh usahanya luar biasa. Dia memiliki beberapa perusahaan yang besar, semuanya berjalan, semuanya terus berkembang. Apa yang menjadi rahasianya? Rahasianya adalah manajemen, cara mengelola, seni mengelola. Nah, inilah sebabnya disiplin ini penting. Bagaimana mengelola? Mengelola diri, mengelola lembaga, mengelola yayasan, mengelola sebuah perusahaan, mengelola sebuah pemerintahan dengan manajemen yang betul. Saudara, ada 6 unsur penting dalam manajemen ini. Yang pertama adalah manusia, yang kedua uang, 3 sarana prasarana, yang keempat teknologi, yang kelima cara atau metode, dan yang keenam siapa pasar kita dan siapa konsumennya atau siapa pengguna dari apa yang kita hasilkan. Nah, apa fungsi manajemen ini? Ada beberapa fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penempatan dan pengarahan, dan yang kelima adalah pengorganisasian. Bagaimana ini semua nanti akan saya jelaskan pada video-video berikutnya. Saudara yang berbahagia, Anda sekarang dalam zaman digital. Bahkan sebagian besar dari yang mendengarkan dan melihat video saya ini adalah generasi Z, generasi yang lahir dari era digital. Ada beberapa kehebatan dari generasi Z ini. Mereka memang betul-betul bekerja efektif, efisien, bisa mengerjakan 3 pekerjaan dalam satu waktu. Misalnya dia mengemudi sambil mendengarkan lagu, sambil kirim pesan,
lewat suara, bahkan bisa pesan makanan, bisa makan. Nah, dia bisa mengerjakan hal-hal ini karena mereka lahir dalam era-era digital, internet. Kalau mereka pesan baju, sepatu, tidak perlu antri, tidak perlu harus berkeringat, datang ke toko, tidak, cukup klik, langsung datang. Kalau mereka bepergian, tidak perlu harus repot-repot menggunakan mobil. Yang mana? Tidak. Kenapa? Karena lewat klik, dunia digital sudah mengantarkan mereka pesan mobil, pesan sepeda motor. Demikian juga kalau mereka membutuhkan pengetahuan tertentu, mereka tinggal membuka dunia digital mereka. Tapi ada satu hal dari mereka, generasi Z ini, yaitu ada kecenderungan untuk malas gerak. Mereka secara fisik mungkin sedikit kurang bagus daya tahannya, juga daya bantingnya. Ini yang bisa ditanyakan, seberapa kuat mereka tahan daya banting. Ini ciri-ciri generasi Z. Kalau Anda sebagai generasi Z, Anda bisa mengembangkan potensi positif Anda, tetapi sekaligus Anda juga bisa menutupi kekurangan-kekurangan seperti yang saya katakan tadi. Nah, manajemen ini dihadapkan pada generasi Z. Ada satu lagi, bahwa sekarang ini adalah zaman VUCA. Apa zaman VUCA itu? Zaman VUCA adalah zaman yang penuh dengan gejolak. Yang kedua, zaman ketidakpastian. Yang ketiga, kompleks. Dan yang keempat, tidak jelas. Sebuah manajemen berhadapan dengan generasi Z dan zaman VUCA, maka perlu sebuah terobosan. Kalau seni pengelolaan yang tradisional, yang jumut, yang statis, tidak mungkin bisa mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat, yang tidak jelas, yang penuh dengan gejolak, yang kompleks semacam ini. Itulah sebabnya diperlukan sebuah inovasi. Apa inovasi itu? Inovasi dapat diartikan sebagai sebuah proses atau hasil pengembangan atau pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, skill kita, termasuk teknologi, dan pengalaman kita untuk menciptakan produk-produk baru atau proses-proses baru atau sistem-sistem yang baru yang memberikan nilai yang signifikan. Mengapa perlu inovasi dalam manajemen? Saudara, berapa banyak perusahaan yang besar itu gulung tikar dalam waktu yang sangat dekat, sangat singkat. Ada pusat grosir elektronik se-Asia Tenggara, ternyata dalam waktu sangat singkat tutup. Berapa banyak pasar swalayan yang begitu kokoh, besar, sebentar juga hilang dari peredaran. Mengapa seperti itu? Karena tidak adanya inovasi. Tidak ada pembaruan-pembaruan. Tidak ada sesuatu yang ditawarkan. Tidak ada nilai yang signifikan. Nah, sementara pendatang-pendatang baru yang menawarkan sesuatu yang baru, sesuatu nilai yang signifikan, yang bisa berguna, ternyata bisa dengan mudah menjadi raksasa, menjadi pemain utama. Apakah itu di sebuah lembaga, di sebuah yayasan, di pendidikan? Ternyata seperti itu. Banyak lembaga-lembaga pendidikan yang baru muncul ternyata menjadi contoh yang baik, menjadi best practice, menjadi model-model. Demikian juga dengan lembaga-lembaga baru yang menawarkan inovasi, maka juga akan menjadikan mereka bisa survive, bisa hidup di alam yang semacam ini. Baik, saya pikir itu dulu dari saya.
Tunggu berikutnya akan saya kupas satu demi satu apa yang dimaksud dengan manajemen inovasi. Mulai dari tujuannya, terus mulai dari unsur-unsurnya, mulai dari fungsi-fungsinya, apa manfaatnya. Sahabat, saudara, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terutama buat saya sendiri, karena manajemen inovasi ini bisa berkaitan dengan sebuah lembaga, bisa juga berkaitan dengan manajemen diri. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.